Shalom, hi, good morning, grade 1 and grade 2. Happy Friday for everyone. Apa kabarnya kalian semua? Miss Sofi harap kalian masih tetap semangat dan tetap ceria, tetap bersuka cita. Untuk hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulai chapel ini, Miss Sofi ajak kita semua untuk berdoa. Jadi semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu lagi dengan guru-guru dan teman-teman kami. Sekarang Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, seluruh diri kami, supaya kami fokus untuk memuji, memuliakan Tuhan di dalam chapel ini. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, sekarang Miss Sofi mau ajak semua anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu He is God. Yuk semuanya berdiri, kita mau puji Tuhan dengan hati yang gembira dan dengan yang tulus, tidak loyo-loyo lagi atau ngantuk-ngantuk lagi. Everybody please stand up and let's sing together. Bagaimana sekarang? Sudah semangat atau masih ada yang ngantuk ya? Oke deh kalau begitu. Setelah ini kita masih akan menyanyikan satu pujian lagi. Yuk yang masih tadi nyanyi loyo-loyo atau Miss Sofi tadi minta kalian untuk berdiri tapi tidak berdiri. Bagaimana ya perasaan Tuhan Yesus
Kalau misalnya saja bisa sedih, apalagi Tuhan Yesus. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati, bukan untuk dilihat orang lain atau supaya bisa lihat bahwa dia berdiri. Bukan seperti itu, tapi kita mau memuji, memuliakan Tuhan dengan seluruh dirinya kita. Nah, sekarang kita akan persiapkan hatinya kita, telinganya kita, pikirannya kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu Miss Sophie mau ingatkan buat anak-anak yang rindu untuk memberikan offering money atau uang persembahan, kalian bisa beritahu mami atau papi untuk kirimkan di rekening ini ya. Oke, nah sekarang kita mau memuji memuliakan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan lagu ini untuk mengantarkan kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya grade 1 dan grade 2, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar pikiran kami dan hati kami Tuhan boleh tetap fokus untuk mendengarkan, kami boleh duduk dengan baik, dan kiranya Tuhan firman yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Hai, good morning grade 1 and grade 2. Wow, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, nah yang membawakan firman Tuhan hari ini adalah Lause Merlin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, kita akan menonton sebuah video. Nah, saat menonton video, anak-anak duduk yang manis ya. Mari kita menonton videonya. Gis, ayo bangun. Sepatu roket. Ayo. Gis, kamu tidak apa-apa?
Telah diputuskan bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh, Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Aku terlambat. Dan tamatlah sudah riwayat dari Daniel. Siapa yang datang? Temannya Daniel. Boleh saya bicara dengan Paduka? Kau pertaruhkan nyawa untuk berbicara kepadaku. Adakah sesuatu yang penting? Melakukan hal yang benar. Maksudmu? Yang mulia, tahukah Paduka bahwa orang yang menyuruh Paduka membuat aturan itu jahat? Aku tahu mereka haus kekuasaan. Terkadang, seorang raja tidak yakin tentang apa yang benar. Aku tidak akan tidur malam ini. Apa itu? Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Kau, kemari. Paduka, merekalah yang belakangan ini sering bikin onar. Dengar, mereka bertiga mendapat pengampunanku. Apa? Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel? Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja! Apa? Ini mustahil. Ya, dia berhasil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap Tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia.
Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi Tuan, ini sangat tidak. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Nah, anak-anak, apa yang Tuhan akan ajarkan kepada kita hari ini ya? Nah, cerita yang ada dalam video tadi diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Tapi hari ini kita tidak baca semua ayatnya. Lausa akan baca ayat yang keempat saja. Nanti ayat 1 sampai 28 anak-anak bisa baca di rumah ya. Nah, Daniel ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, anak-anak, tahu nggak Daniel itu siapa? Nah, Daniel adalah seorang pemuda Ibrani yang dibawa dari Yehuda menuju ke pembuangan di kerajaan Babilonia. Sekalipun menjadi seorang tawanan, dia justru terpilih menjadi pejabat kerajaan Babel dan Media. Sepanjang hidupnya, Daniel senantiasa menjadi sosok yang takut akan Tuhan. Daniel adalah sosok yang taat dan setia berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat itu, Darius orang Media yang menjadi Raja Babilonia, bagi Darius, Daniel berbeda dari pejabat lain. Maka dia menunjuk Daniel untuk mengawasi semua orang penting di negeri itu. Nah, mereka iri kepada Daniel dan mau membunuhnya. Mereka tahu Daniel suka berdoa 3 kali sehari. Jadi mereka berkata kepada Raja Darius, "Tuanku Raja, bagus kalau ada peraturan bahwa semua orang harus berdoa kepada Tuan." Maksudnya kepada Raja Darius, ya. Siapapun yang melanggar harus dilempar ke lubang singa. Darius pada saat itu tuh akhirnya setuju dan menandatangani peraturan itu, ya, bahwa siapapun yang tidak berdoa kepada Raja Darius akan dibuang ke lubang singa, gitu ya. Nah, setelah Daniel tahu peraturan itu, dia pulang ke rumahnya. Lalu dia berlutut dan berdoa di depan jendela yang terbuka. Tiba-tiba orang-orang yang iri kepadanya masuk dan melihat Daniel sedang berdoa. Mereka langsung menemui Raja Darius dan berkata, "Daniel tidak taat pada Tuan. Dia berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari." Nah, kita bisa lihat pada Daniel pasal 6 ayat yang 11 ya, yang bunyinya seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dan kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Darius pada saat itu, Darius tidak mau Daniel mati, ya, karena Raja Darius itu sangat senang kepada Daniel. Seharian Raja Darius mencari cara untuk menolong Daniel, tapi tidak ada yang bisa mengubah peraturan itu. Bahkan Raja Darius sekalipun, ya. Pada akhirnya Darius terpaksa menyuruh para penjaga melempar Daniel ke lubang singa-singa yang ganas. Jadi di dalam lubang itu ada singa-singa yang ganas seperti yang kita lihat tadi di video, ya. Nah, kenapa ya Daniel itu memiliki roh yang luar biasa? Karena Daniel itu rajin berdoa setiap hari, ya, taat berdoa setiap hari. Kira-kira Daniel sibuk nggak ya? Tentu saja Daniel itu sangat-sangat sibuk, ya, karena Raja Darius telah menjadikan Daniel seorang pemimpin yang diberikan tugas untuk mengawasi semua orang penting di negeri itu. Jadi Daniel itu sangat-sangat sibuk. Akan tetapi meskipun Daniel sibuk, Daniel tetap taat dan setia berdoa kepada Allah, ya. Nah, sehingga Allah selalu menyertai Daniel. Nah, apa saja penyertaan Tuhan dalam hidup Daniel? Tuhan memelihara hidup Daniel di negeri asing, ya. Hidup sebagai seorang tawanan di negeri asing tentu tidak mudah, ya. Akan tetapi
jika bukan Tuhan yang memelihara, tidak mungkin Daniel ditunjuk menjadi pejabat istana kerajaan Babel dan Media. Lalu Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Daniel. Allah memberikan iman yang besar kepada Daniel, sehingga Daniel berani untuk melawan raja dan mempertahankan kepercayaannya kepada Allah. Ya, lalu Tuhan memberikan pertolongan ketika Daniel dalam situasi mencekam. Ya, seperti yang kita sudah lihat di video tadi ya, di lubang singa itu Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, menutup ya mulut singa-singa itu, sehingga semua singa di dalam gua itu tidak mengapa-apakan Daniel, tidak menggigit Daniel atau tidak mencelakakan Daniel sama sekali ya. Itulah kasih setia dan perlindungan Tuhan Allah yang sungguh dahsyat dan ajaib. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia, keberadaan kita sebagai orang-orang berdosa tidak dapat melakukan kebenaran, tetapi hanya Kristuslah yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan yang benar. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus punya kerinduan seperti Daniel, harus memiliki kebiasaan seperti Daniel yang tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kita harus membiasakan diri kita untuk rajin berdoa setiap hari. Kita berdoa tidak hanya di saat kita sedih saja, di saat mau makan saja, akan tetapi marilah kita tetap setia berdoa kepada Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Baik itu kita sedang sedih, lagi senang, begitu ya, mau belajar, mau tidur, kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan, ya. Nah, dan kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ia selalu mendengar doa-doa kita, dan kita selalu membutuhkan Tuhan. Dan doalah sumber kekuatan kita, ya. Karena melalui doa Tuhan menguatkan kita. Dan tahu nggak anak-anak, melalui doa kita bisa berkomunikasi dengannya. Ya, jadi sampai di situ firman Tuhan hari ini kita diingatkan lagi supaya kita tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, ya. Oke, sampai di situ hari ini firman Tuhan hari ini anak-anak, mari kita berdoa, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan lagi supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan setia berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Bantu kami agar kami mengerti akan pelajaran yang disampaikan oleh Miss dan Sir kami di kelas. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang selalu menemani kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kami meminta dan memohon, dengan perantaraan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, thank you grade 1 and grade 2. God bless you. Bye-bye.